Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu topik dalam uji asumsi klasik, yaitu tentang uji autokorelasi. Suatu model regresi dapat dikatakan baik ketika terbebas dari masalah autokorelasi. Uji autokorelasi sendiri yang dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode waktu T dengan kesalahan pada waktu periode T kurang 1 atau periode sebelumnya. Jadi dalam uji autokorelasi di sini yang kita lakukan adalah kita akan menguji apakah ada korelasi antara nilai residual pada periode T dengan nilai residual pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji autokorelasi sendiri hanya dilakukan pada data time series atau data runtun ya, dan tidak perlu dilakukan pada data cross section. Kenapa demikian? Karena dalam data time series itu pengumpulannya dilakukan pada interval waktu tertentu. Jadi ada data dikumpulkan dalam interval waktu yang berbeda-beda. Sedangkan pada cross section itu datanya dikumpulkan dalam waktu bersamaan, sehingga datanya dikumpulkan dalam satu waktu saja. Makanya dalam uji autokorelasi itu dilakukan hanya pada data time series. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi, maka ada beberapa metode yang dilakukan, yaitu uji Rahn, uji Darwin-Watson, dan uji Bruce-Godfrey. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode, yaitu uji Rahn. Nah, nanti akan kita bahas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, uji autokorelasi Rahn adalah suatu metode alternatif dalam uji autokorelasi. Metode ini muncul untuk menutupi kelemahan daripada metode Darwin-Watson, di mana ketika nilai D berada di antara DL dan DU, berarti tidak ada kesimpulan. Nah, ketika nilai D berada di antara DL dan DU, maka metode Darwin-Watson tidak bisa menarik kesimpulan apakah terjadi atau tidak autokorelasi dalam data tersebut. Oleh karena itu, uji Rahn ini merupakan suatu alternatif metode yang digunakan untuk mengetahui apakah datanya itu mengalami autokorelasi atau tidak. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di contoh berikut di SPSS. Nah, di sini kita sudah punya data ya. Jadi ada dua variabel independen x1, x2 dan variabel y atau variabel dependennya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan dulu analisis regresi. Pertama kita pilih analyze, kemudian regression, lalu linear. Tempatkan y di variabel dependen dan x1 dan x2 tempatkan di variabel independen. Nah, lalu kita klik save. Lalu di bagian residual kita centang standardize. Tujuannya adalah kita ingin menampilkan nilai residualnya. Lalu ke klik continue dan oke. Nah, sekarang nilai residualnya sudah ada. Nah, sekarang kita akan melakukan uji Rahn. Caranya bagaimana? Kita pilih analyze, kemudian Anda pilih non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu run. Ya, non-parametric, legacy dialog, lalu runs. Setelah itu pindahkan standardized residual pada bagian test variable list. Di sini Anda sudah pindahkan, kalau sudah oke. Nah, outputnya kita perhatikan yang di bawah sini ya. Nah, sebelum kita bahas outputnya, kita lihat dulu bagaimana kriteria pengujian dalam uji Rahn. Di sini kita lihat bahwa jika nilai asimsik 2TL lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Sedangkan apabila lebih besar daripada 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dari output SPSS yang tadi ini ya, saya akan coba salin ke PDF yang di sini untuk lebih jelas interpretasinya ya. Nah, di sini kita lihat pada uji Rahn tadi kita lihat nilai asimsik 2TL-nya adalah 0,203. Artinya adalah nilai asimsik ini lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa data tidak terdapat gejala autokorelasi. Oke, saya kira demikian. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.